perintahkan akan umat-Mu untuk bisa bersegera hadir di tempat ini untuk menyembah bersama-sama dengan saudara dan saudari seiman kami, Bapa. Terima kasih Kau yang urapi seluruh pelayan-pelayan-Mu, Bapa, pada pagi hari ini. Biarkan kami bisa melayani Engkau dengan kuat dan gagah perkasa yang daripada-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi. Kembali kita beribadah di tempat ini. Kita naikkan puji syukur pada Tuhan. Kita angkat suara kita memuji nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyentuh hati kami.
begitu nyata Tuhan, kasih-Mu buat kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu mengerti kasih yang selalu Engkau memberi ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebagai ungkapan terima kasih, syukur kami Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang kami agungkan Tuhan, Engkau yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu. Amin. Mari kita sambut Allah kita yang besar. Haleluya. kesaksian buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang mau bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Belum ada? Mari kita lanjutkan pujian berikutnya. Bahwa Tuhan juga
firman Tuhan. Mari kita minta pada Tuhan, berikan hati ya Tuhan, untuk bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Biar Engkau pakai tanganku ini Tuhan untuk melayani Engkau, kakiku Tuhan untuk melangkah Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berikanku hati ya Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati ya Tuhan. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami semua untuk firman-Mu. Tuhan, Kau sampaikan firman-Mu, pesan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua.
Terima kasih banyak Bapa, Engkau yang mengasihi akan jemaat-Mu di sini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan melihat semua melayani Tuhan di dalam Roma 16. Saudara, semua melayani Tuhan. Amin. Amin. Mengapa harus melayani Tuhan semua? Tuhan baik. Ya, siapa yang menjawab? Ya, Tuhan baik. Ya, Pak Majis bilang sebab Tuhan baik. Ya, sebab Tuhan sudah menebus dosa kita. Tapi saudara, kalau saudara tidak melayani Tuhan, berarti saudara melayani dosa, melayani iblis. Kenapa? Karena semua melayani. Coba saudara lihat, presiden melayani rakyatnya, dokter melayani pasiennya, supir melayani penumpangnya, semua melayani saudara, satu dengan yang lain. Tidak ada yang tidak melayani saudara. Ada satu cerita mengatakan, katanya si tangan kanan sama si tangan kiri mengatakan begini, saya tidak mau melayani tangan kiri, dia bilang, aku nggak suka dengan kamu. Si tangan kiri bilang, aku juga nggak mau melayani tangan kanan, aku tidak suka. Ya, saya mau melayani tanganku sendiri. Wah saudara, dia mau melayani tangannya nggak bisa saudara, isinya gatal, mau garuk-garuk nggak bisa saudara. Coba nggak bisa saudara. Dia minta ke tangan kiri bilang, gampang, cuman garuk aja saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hari ini kita lihat Roma 16. Roma 16 kita mau baca dari ayat 1, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 ya, 1 sampai 16. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Adonikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodian, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasih yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asin Kristus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Amin. Saudara, itu pembacaan yang kita, saudara, orang kadang menganggap Paulus itu seorang yang kaku, saudara, yang keras.
Sampai ada orang mengatakan bahwa Paulus itu klorik katanya. Klorik itu saudara keras katanya. Tapi kalau kita melihat dari ucapan Paulus ini, dia tidak demikian saudara. Dia orang yang perhatian dan memberikan salam kepada semua orang. Saudaraku, jemaat di Roma, Paulus belum pernah ke Roma. Belum pernah ke Roma. Jadi yang dia bilang salam-salam itu, saudara, dia sekedar tahu mungkin dari Aquila dan Priscilla. Saudara, tetapi dia tahu betapa orang-orang itu mengasihi Tuhan. Kita juga bisa mengucapkan salam kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, jadi orang Kristen di Roma itu tidak mudah. Tidak mudah. Jadi saudara, tidak mudah menjadi orang Kristen di Roma. Saudara, sebab apa? Kaisar Nero. Kaisar Nero jadi kira-kira 54 sampai 62 Masehi. Jadi kira-kira surat itu ada sekitar itu. Dia menganggap dirinya Tuhan. Sejak zaman dulu kaisar-kaisar di Roma itu menganggap dirinya Tuhan dan harus menyembah kepada kaisar. Semua orang harus menyembah kepada kaisar. Kalau tidak menyembah kepada kaisar, konsekuensinya ada. Jadi tidak mudah jadi Kristen di sana. Sebab apa, saudara? Sebab orang Kristen itu pendiriannya teguh dan kuat, saudara. Pendiriannya teguh dan kuat. Dia memegang hanya Tuhan satu-satunya, saudara. Hanya Yesus adalah Tuhan. Itu yang dia pegang, saudara. Sebab itu mereka nggak akan mau tunduk dengan penyembahan kepada kaisar. Pokoknya hanya satu Tuhan. Zaman dulu, saudara, kadang-kadang ada orang yang pegang teguh sekali kebenaran. Saya pikir ada baiknya, tetapi jangan terlalu misalnya saudara salah memahami firman Tuhan dengan tepat, saudara. Ada saudara di catatan dalam sejarah, ada orang Kristen pada waktu kakinya itu kena peluru, kena tembak, saudara. Pada waktu itu dia mau dioperasi, diambil pelurunya. Waktu mau dibius dia nggak mau. Saya orang Kristen tidak usah dibius, saudara. Jadi saudara, waktu itu dibedah, dia gigit kain sampai keluar keringat, dia tahan semua. Karena dia pikir kalau dibius itu seperti pakai alkohol, dibilang itu dia nggak mau. Saudara, tetapi setelah kita ngerti nggak demikian. Tetapi banyak orang Kristen di sana itu, saudara, benar-benar pegang firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Tentu kita pegang firman Tuhan dengan kuat. Kita tidak akan menyembah kepada manusia. Kita tidak akan menyembah kepada kaisar. Karena hanya Tuhan Yesus yang kita sembah, saudara. Cuman, saudara, Paulus di sini berkata di dalam Roma pasal 13, kita harus tunduk kepada pemerintah. Ini seringkali menjadi pertanyaan, padahal Kaisar Roma itu seperti itu. Nah, dikatakan ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, secara administrasi, secara aturan, secara kita warga negara, kita tunduk kepada pemerintah. Kita menghormati pemerintah, kita bayar pajak kepada pemerintah, kita melakukan sesuatu kepada pemerintah. Bahkan, saudara, kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang lain, kita juga turut, saudara, ambil bahagian. Karena kita adalah bangsa. Sebab itu kalau misalnya dalam peperangan, saudara, kita tetap membela bangsa. Apakah orang-orang Kristen di Roma, kalau seandainya Roma itu peperangan dengan bangsa lain, dia tidak ikut perang? Ikut perang, tetapi tidak mau menyembah kaisar. Saudara, tidak mau menyembah kaisar, tunduk kepada pemerintah. Tetapi kalau urusan iman,
urusan sudah dilarang untuk misalnya beribadah, dilarang atau harus menyembah kepada Tuhan tertentu, saudara, sebagai orang Kristen, orang-orang Kristen di Roma mengatakan tidak. Demikian juga dengan kita pasti berkata tidak, saudara, sebab kita sudah tahu dan sudah kenal Tuhan yang benar. Masakah kita sudah tahu Tuhan yang benar, lalu kemudian kita cari yang lain? Tentu tidak, saudara. Jadi hidup sebagai orang Kristen di Roma itu tidak mudah, saudara, itu yang ada. Nah, Roma, gereja di Roma tidak didirikan oleh Paulus, enggak, saudara. Ini yang kita lihat, cuman Paulus bisa mengenal pada waktu Aquila dan Priscilla itu pergi ke Korintus pada zaman Kaisar Claudius. Aquila itu orang Yahudi, jadi diusir dari Roma. Sampai di Korintus dia ketemu dengan Paulus dan dia tinggal bersama dengan Paulus dalam satu rumah kontrakan, saudara, dalam satu rumah kontrakan. Kebetulan Aquila, Priscilla dengan Paulus mempunyai bisnis yang sama, yaitu membuat tenda. Sebab itu dia bisa bekerja di sana. Tetapi Paulus menceritakan tentang Injil, Aquila juga menceritakan tentang Injil, saudara. Dua-duanya seorang Kristen yang baik, sehingga mereka menjadi satu kesatuan. 3 orang berkumpul, saudara, mereka menjadi kuat. Dari situ mungkin Aquila cerita tentang gereja yang ada di Roma, dan Paulus dengar itu. Sampai Paulus mengatakan, aku rindu, aku kangen, aku kepengen melihat jemaat di Roma. Walaupun jemaat di Roma itu bukan aku yang mendirikan, tapi aku rindu untuk melihat iman. Sebab iman jemaat di Roma itu kuat-kuat. Memang, saudara, kalau lagi menghadapi tantangan, iman kita diuji dan iman kita makin kuat. Kalau tidak ada tantangan, iman itu tidak kuat. Pertanyaan yang muncul, saudara, bagaimana dengan kekristenan di Tiongkok, di Cina, di Tiongkok itu bagaimana? Dulu mereka mengatakan begini, kekristenan di Tiongkok itu begini. Sebab apa? Mereka mendapat tantangan dari partai komunis. Mereka dikejar-kejar. Mereka mendirikan gereja-gereja di bawah, disebut gereja bawah tanah, saudara. Mereka dirikan gereja di situ. Ada yang sepertinya kalau ibadah itu sudah dipukul, segala macam itu terjadi. Lalu sekarang tanya, bagaimana dengan sekarang kekristenan di Tiongkok? Ada yang mengatakan lebih mundur daripada dulu. Mengapa? Karena Tiongkok sudah majunya luar biasa. Saudara, Tiongkok sudah modernnya luar biasa. Itu segala-galanya. Sehingga orang menyebut Tiongkok rasa-rasanya nomor 1, saudara. Dengan segala macam, pokoknya kalau saudara lihat tuh, made in China, made in China. Semua sudah made in China, saudara. Nggak ada yang lain. Saudara, rasa-rasanya cuma itu saja, itu saja. Saudara, kalau kita lihat begini, kekristenan sudah tidak ada tantangan. Rupanya tantangan itu, saudara, membuat Kristen itu kokoh. Itu sebabnya gereja di Roma itu kokoh dan kuat. Kalau saudara dapat ujian dan pencobaan, saudara sedang menghadapi tantangan, tujuannya satu. Tuhan sedang memperkokoh iman saudara. Kadang kita menganggap, kok gini Tuhan, kok gini Tuhan, kok ikut Tuhan begini. Saudara, Tuhan sedang mengokohkan iman saudara. Sebab iman saudara kurang kokoh. Dengan apa saudara dikokohkan, saudara? Tidak ada lain, saudara. Kalau mau kokoh harus di apa, saudara? Di palu. Kalau saya naruh paku satu, saudara, supaya kokoh, palu, lalu pakunya, saudara, tidak bergerak. Saudara, Paulus rindu ketemu jemaat di Roma. Roma 1 ayat 10 dan 11. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Saudara, ini yang ada. Tetapi halangan demi halangan itu selalu ada. Sehingga di ayat 13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui
bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Itu berterhalang. Lalu Paulus mengatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak pelajar. Saudara, jadi dia ingin pergi ke sana. Paulus ingin ketemu saudara, dia rindu untuk bersekutu walaupun jauh. Tetapi saudara, akhirnya Paulus berkata begini di dalam Roma 15:24, saudara. Paulus mengatakan, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Hanya Paulus mengatakan, aku mau pergi ke Spanyol, saudara, atau Hispania, saudara. Kalau aku pergi ke Spanyol, pasti nanti lewat Roma. Kapal itu berhenti di Roma. Aku akan turun di Roma, aku akan bersekutu, berdoa bersama, lalu bersekutu dengan kamu. Setelah itu aku kapalnya berangkat lagi, aku naik kapal lalu berangkat ke Spanyol. Sebab kadang-kadang kapal itu di Roma itu bisa beberapa hari, lalu dari situ berangkat ke Spanyol. Tujuan Paulus pikirannya ke Spanyol. Tetapi saudara, apakah Paulus sampai ke Spanyol? Tidak ada catatan yang mengatakan Paulus bisa pergi ke Spanyol. Paulus cuma sampai di Roma, dan itu pun dengan tangan yang terbelenggu. Paulus sampai di Roma bukan dengan bebas, tetapi dengan tangan yang terbelenggu. Saudara, doanya dijawab Tuhan, tapi datang dengan tangan terbelenggu. Dan Paulus pergi, saudara, sampai di Roma sebagai tahanan kota. Lalu dia ada di sana, dia menikmati persekutuan yang indah dengan gereja di Roma, saudara. Saudara, kenapa Paulus ingin ke Spanyol? Ada catatan yang mengatakan, katanya Spanyol itu memangnya bagian paling barat dari kekaisaran Roma. Dan itu disebut katanya ujung bumi, saudara. Spanyol itu dianggap ujung bumi. Di sana di ujung itu ada namanya Selat Gibraltar, saudara. Lalu dikatakan ujung bumi itu ada di sana. Spanyol itu ujung bumi. Karena Tuhan mengatakan, pergilah kamu beritakan Injil Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi pikirannya, apakah itu betul ujung bumi, saudara? Kalau saudara baca Kisah 1:8, dikatakan itu tentang hal itu, saudara. Ujung bumi itu saya lihat Yerusalem di Palestina, Yudea di Palestina, Samaria di Palestina. Berarti ujung bumi itu di luar Palestina. Kalau begitu bukan masalah geografi, bukan masalah letak, saudara, tetapi masalah di luar Palestina. Zaman sekarang orang mengatakan apa, saudara? Ujung bumi adalah Papua. Banyak orang pergi ke Papua karena mengatakan ujung bumi Papua. Mereka ingin memberitakan Injil di Papua, saudara, di daerah-daerah yang terpencil. Saya pernah di Papua, cuma beberapa tempat saja, saudara. Di di Mulia itu, saudara, dekat Gunung Es di sana. Jadi dari Jayapura naik pesawat cuma 8 penumpang terbang ke sana. Itu cuma di situ. Ke Merauke pernah, ke Wamena pernah. Cuman ada beberapa tempat saja, saudara, yang saya bisa. Walaupun ada tempat yang sangat terpencil, saudara, sangat terpencil sekali. Cuma sekelompok orang, saudara, yang ada di sana. Apakah itu ujung bumi? Tetapi saya berpikir ujung bumi memang wilayah yang sulit dijangkau, tetapi juga budaya yang berbeda jauh sekali. Berbeda yang jauh sekali. Saudara, Don Richardson tulis buku tentang suku di Papua, saudara, salah satu suku di Papua. Dia tulis buku tentang apa? Anak Perdamaian. Don Richardson, dia menceritakan tentang Injil di Papua. Dia memberitakan Injil di Papua. Lalu dia cerita tentang Yudas Iskariot. Waktu dia cerita tentang Yudas Iskariot, bahwa Yudas Iskariot itu mencium Yesus untuk mengkhianati. Jadi Yesus dicium oleh Yudas untuk mengkhianati.
Orang-orang Papua itu tepuk tangan semua. Hebat, 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 hebat. Yudas hebat, Yudas hebat. Kenapa? Karena dia berkhianat dengan cara yang halus. Maka Yudas ditinggikan, Yesusnya nggak dianggap. Sampai Dosis Sason jadi bingung, ini gimana, ini gimana. Sampai menemukan di budaya anak perdamaian, saudara. Sampai menemukan di anak perdamaian. Jadi saudara, kalau sudah ada anak perdamaian, suku ini berperang, saling mengkhianati. Tapi kalau udah ada perjanjian anak perdamaian ditaruh di situ, kalau dia berani mengkhianati anak perdamaian, maka orang itu orang yang harus dibinasakan. Setelah tahu Yesus anak perdamaian, baru mereka paham dan mereka bertobat. Budaya berbeda. Itu mungkin ujung bumi, saudara. Ujung bumi adalah tempat di mana mereka tidak memahami tentang kekristenan. Mereka tidak memahami tentang semua yang ada. Berarti jangan-jangan tetangga kita adalah ujung bumi, saudara. Bisa saja, karena mereka tidak mengerti apa artinya kekristenan. Mengapa Paulus ingin ke Roma? Dia ingin bersekutu, saudara. Kita lihat di sini, itu yang ada. Saudara, Paulus menyatakan perasaan hatinya di Roma 16 ayat 1. Dalam ayatnya, saudara, 16 ayat 1, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ini adalah Febe, saudara. Dia bicara soal seorang perempuan namanya Febe. Para sedulur aku nyuwun marang kowe. Nek sedulur Febe teko nang nggonmu, dekne ditompo lan diladeni sing api. Bahasa Suriname. Jawa Saudara, kita lihat demikian, saudara. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Saudara, kalau kita lihat ini, Febe itu Pobe, saudara, coba lihat. Nah, ini diaken dari Kenkrea, satu daerah di Korintus, saudara. Dia seorang pengusaha yang suka memberi bantuan terhadap pelayanan misi Kristen. Seorang perempuan. Paulus memberikan salamnya ini kepada pertama seorang perempuan, enggak seorang laki-laki, saudara. Nomor 1 perempuan, nomor 2 ada perempuannya, nomor 3 ada perempuannya. Saya juga heran, perempuan-perempuan di sana ini berani-berani untuk melayani Tuhan. Kadang, saudara, perempuan-perempuan ada yang berani sekali, seperti Febe. Dia pengusaha memangnya, tapi dia senang membantu pelayanan. Dia kadang memberikan yang dia punya untuk menolong orang-orang, saudara. Itu yang Febe kerjakan, saudara. Dia diaken dari satu gereja. Dia pelayan Tuhan dari satu gereja. Dia lakukan itu. Nah, Febe diberi tugas oleh Paulus untuk membawa surat, saudara. Membawa surat Roma, pergi. Membawa surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Seorang perempuan disuruh pergi ke sana, jauh dari Korintus ke Roma itu jauh, saudara. Dia harus naik kapal besar, bukan pesawat. Pesawat tidak ada. Mungkin dia harus naik kapal. Dan gelombang, angin, Paulus tahu hal itu. Karena pada waktu Paulus jalan ke Roma, saudara, itu 1 minggu lebih, kapal itu dihantam luar biasa. Sampai Paulus rasa-rasanya atau semua penumpang mengatakan akan mati. Karena sudah 1 minggu lebih gelap, saudara. Itu yang ada. Sampai akhirnya kapalnya kandas. Saudara, itu tentang Febe. Tapi dia berani terima tugas itu. Waktu Paulus mengatakan kepada Febe, kamu bisa nganterin surat ini ke Roma? Febe mengatakan, siap, aku mau antar. Dan dia pergi, saudara. Perempuan ini pergi.
Itu Paulus percaya kepada Febe bahwa Febe bisa mengerjakan tugas yang berat ini. Dia bawa surat itu sudah sampai kepada pemimpin jemaat di Roma. Surat itu yang kita baca di dalam surat Roma itu surat yang sangat penting sekali, yang sangat penting saudara dibawa. Febe siap menanggung. Saudara, ada jemaat Kristen yang seperti itu. Ia harus melewati perjalanan yang jauh, melelahkan, bahaya, resiko, ongkos. Tentu Paulus tidak kasih ongkos. Dia ongkos sendiri, saudara. Tenaga, tapi karena tugas ia menjalankan. Kenapa dia mau melakukan itu? Tenaga, kelelahan, bahaya, lalu uang. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia tahu pentingnya surat itu. Karena dia tahu, saudara, ini adalah dia ambil bahagian namanya menderita bersama dengan Kristus. Febe jalanin itu semua, saudara. Febe diaken pemerhati. Tugasnya di gereja, saudara, Febe kadang mengunjungi jemaat yang sakit. Dia mengunjungi jemaat-jemaat yang sakit. Dia membantu para perempuan muda untuk hidup saleh. Perempuan-perempuan muda yang baru saja menikah, dia layani. Dia menolong orang miskin, saudara. Febe sibuk, dia pengusaha, business woman. Dia seorang yang sibuk. Tapi dia lebih mementingkan pekerjaan Tuhan, saudara. Dia sediakan waktunya juga untuk Tuhan. Sebab apa yang dikerjakan dia tahu. Ini adalah tentang kekekalan, saudara. Dia sibuk, dia punya usaha. Dia tidak mengatakan, aku sibuk. Mungkin dikatakan ada jemaat yang sakit. Dia mengatakan, kita lihat, kita kunjungi. Ada perempuan-perempuan yang perlu bantuan. Dia datang. Ada orang miskin, dia bantu. Dia tidak mengatakan, usahaku lagi ramai, aku lagi sibuk. Tidak, saudara. Dia mengatakan, siap. Dan dia mengerjakan. Seandainya saudara jadi seperti Febe, betapa senangnya Tuhan Yesus. Seandainya saudara bergerak seperti Febe yang tidak diperintah, saudara, tetapi dia mengerjakan pekerjaan Tuhan, betapa senangnya, saudara. Febe memangnya ada di Korintus, tapi Febe mau menolong jemaat di Roma. Segitu jauhnya perjalanannya berhari-hari, tapi dia mau, saudara. Itu jemaat yang ada pada waktu itu. Sangat indah. Jemaat yang kedua, Priscilla dan Aquila. Saudara, yuk terus gambaran Priscilla dan Aquila. Priscilla atau Priska, kadang dipanggil Priska atau Aquila, saudara. Mereka punya peranan penting di dalam gereja misi. Mereka tidak punya anak. Aquila dan Priscilla tidak punya anak. Tetapi ketidakpunyaan anaknya ini membuat waktunya banyak dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia di Roma mengerjakan pelayanan, saudara. Dia atur, dia kerjakan. Sampai dia diusir oleh Kaisar Claudius. Lalu dia pergi ke Korintus dan ketemu dengan Paulus. Kisah 18 ayat yang kedua kita baca. Kisah 18 ayat yang di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Saudara, itu jadi rekan sekerja Paulus. Dalam salamnya, saudara, Paulus kepada jemaat di Roma, dia mengatakan tentang Priscilla dan Aquila bahwa mereka rela mati demi Paulus. Seolah-olah Priscilla dan Aquila mengatakan begini, langkai mayatku dulu. Untuk menyentuh Paulus, langkai mayatku dulu. Dia bersedia jadi member. Saudara. Langkai mayatku dulu. Saudara, itu yang ada. Saudara, saya punya teman yang Pak Melianus, itu teman baik saya. Saya pernah diserang oleh orang.
Dia pakai senjata, dia mau serang saya. Tiba-tiba Pak Mianus datang, langkai mayat saya dulu sebelum menyentuh Pak Ishak Surya. Dia mau ajak berkata, orangnya ngelihat perawakan Pak Melianus waktu itu, saudara, hitam, serem, saudara, langsung orangnya mundur. Saudara, dia berani bicara seperti itu. Saya ingat waktu itu, saudara. Jadi Priscilla di dalam teks Yunaninya, Aquila dan Priscilla rela menyerahkan lehernya katanya demi Paulus. Artinya dia rela mati. Saudara, itu seperti itu orang. Dia artinya demi penginjilan. Saya yakin bukan karena demi Paulus atau demi seorang yang namanya si Saul atau Paulus ini, tetapi karena dia tahu Injil harus diberitakan. Paulus harus memberitakan Injil kemana-mana, saudara. Sebab Injil adalah kabar baik dan semua orang harus mendengarkan Injil, saudara. Semua harus. Saudara, Priscilla dan Aquila ngerti firman Tuhan. Dia juga bicara dengan tegas kepada Apolos tentang jalan Tuhan. Saudara, dia ada di Roma, tetapi dia rindu untuk memberitakan Injil. Dia pergi, saudara, bahkan dia membuka jalan untuk Paulus, jalan lebar. Saudara, itu orang-orang Kristen pada waktu itu. Orang-orang yang begitu berani, orang-orang begitu sungguh-sungguh, orang-orang yang paham kebenaran Tuhan, orang-orang yang paham apa artinya berkorban di dalam Tuhan, apa artinya memberikan tenaga, apa artinya memberikan pikiran, itu yang ada. Yang berikutnya, saudara, memang Priscilla dan Aquila, saudara, Priscilla disebut lebih dulu di Alkitab. Seringkali Priscilla Aquila, bukan Aquila Priscilla, karena rupanya Priscilla itu lebih banyak aktif gerak dibandingkan dengan Aquila, saudara. Priscilla lebih pelayanannya lebih banyak daripada Aquila, makanya di Alkitab disebutnya Priscilla lebih dulu. Tapi tidak ada masalah, dua-duanya seorang yang taat pada firman Allah. Kemudian Epainetus. Saudara, Epainetus itu arti namanya terpuji atau yang dikasihi, saudara. Ini orang pertama yang kenal Yesus Kristus. Paulus menyebutnya sebagai buah sulung. Jadi di dalam pelayanannya Paulus di Asia Romawi, saudara, orang yang pertama kali kenal Yesus adalah Epainetus. Itu kenal Yesus pertama kali. Kalau di Makedonia yang kenal Yesus pertama kali namanya Lydia. Tetapi kalau di sini adalah Epainetus, itu yang pertama kali saudara kenal. Dan Paulus itu pegang itu yang pertama kali, saudara. Nah, Epainetus tetap ada setia sampai seterusnya. Yang berikutnya kita lihat seorang namanya Maria. Maria bekerja keras untuk gereja di Roma. Bahkan dikatakan bekerja keras, bekerja terlalu keras. Saudara, untuk kegiatan, bukan untuk kegiatan, saudara, untuk pertumbuhan gereja, untuk pertumbuhan rohani gereja, bekerja keras. Sampai kata bekerja keras itu, saudara, teks Yunaninya kopiao, itu artinya sampai capek. Kerja keras sampai capek, sampai badan ini sakit semua, saudara, karena dia kerja keras sampai capek. Saudara, ini dia mengerahkan semua kemampuannya untuk apa? Untuk pertumbuhan gereja, untuk menangkan jiwa. Dia kerja keras. Berapa banyak kerja keras kita, saudara, untuk Tuhan Yesus. Kadang ada yang tidak mau bekerja keras. Mereka cuma bekerja ya biasa-biasa. Bahkan ada yang mengatakan, saya cuma lihat-lihat saja, saya hanya mantau saja, saya hanya lihat saja. Saudara, tidak begitu, saudara. Ini Maria tidak demikian. Apa yang aku bisa lakukan? Bahkan Maria sering mengatakan, Pak, apa yang saya harus bisa kerjakan? Saya harus kerja. Pak, apa yang saya harus kerjakan? Kerjakan ini, iya aku akan mengerjakan. Dia menawarkan diri untuk bekerja. Dia menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan. Itu yang kopiao, itu saudara menawarkan diri. Sehingga kadang-kadang dia kecapean, saudara. Aduh, capek. Tapi hatinya dipenuhi oleh sukacita dari Tuhan.
Karena melayani Tuhan, saudara, hati ini jadi senang, hati ini jadi sukacita, saudara. Kalau saudara melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, saudara, dengan tidak ada motivasi yang lain, hati saudara akan senang, dipenuhi oleh kesenangan yang kadangkala capek itu hilang seketika saat hati itu senang. Itu Maria kerja keras seperti itu. Seandainya saudara, jemaat Tuhan di sini seperti Maria, betapa senangnya hati Tuhan. Kalau di antara saudara di sini ada yang namanya Maria, jangan-jangan saudara disuruh kerja keras seperti itu. Ada yang namanya Maria ya? Kalau nggak ada, waduh, nanti saya kasih nama Maria saja. Saudara, yang berikutnya adalah Andronikus dan Yunia. Yunia ini perempuan. Andronikus itu kelihatannya suami istri, saudara. Andronikus dan Yunia pernah dipenjara bersama dengan Paulus. Kadang saudara, orang-orang yang pernah dipenjara dengan Paulus bukan karena dia bersalah, tetapi karena Injil juga sama-sama, saudara. Bahkan saudara, ada satu orang namanya Epafroditus. Dia itu aneh, saudara. Dia ingin mendampingi Paulus. Dari Yerusalem dia ikut kapal, saudara, dengan Paulus. Dia ngalamin goncangan-goncangan kapal yang hebat, hampir mati rasanya, saudara. Tapi dia ikut di sana, saudara. Bahkan waktu Paulus di penjara, dia ikut di penjara, saudara. Ada yang mau bilang, Pak polisi, saya di penjara ya besok ya. Saya ikut di penjara. Tentu tidak ada, saudara. Tapi ini mau Andronikus, saudara, dia siap masuk penjara. Kadang saya memikir, apakah ini persekutuan tubuh Kristus? Begitu eratnya persekutuan pada waktu itu, saudara. Andronikus dan Yunias itu orang yang dihormati oleh para rasul. 12 rasul itu menghormati dia. Ini orang yang dianggap, orang yang dihormati, orang yang dianggap. Saudara, apa yang dilakukannya itu sangat dihargai. Saudara, memang dengan Paulus dia lebih dulu percaya kepada Yesus. Dan semua rasul-rasul menghormati dia. Saudara, ini orang yang baik kalau dihormati, saudara, oleh para rasul. Jadi saudara, kalau perempuan ini kita akan melihat berapa perempuan ya, kita lewat. Ini yang dikenal satu Febe, diaken, saudara, dan diaken, saudara. Kemudian Yunia, ini disebut the apostle. Kadang-kadang Yunia dengan Andronikus itu suka dibilang seperti rasul. Tentu bukan rasul kayak rasul Paulus, tetapi seperti rasul. Pelayanannya itu kayak pelayanan rasuli. Dia melayani, semua orang dilayani, saudara. Dia mau melayani segala hal, itu Yunia. Dan yang ketiga Priska atau Priscilla. Dia ada CEO worker atau teman sekerja Paulus. Saudara, tidak mudah jadi teman sekerja Paulus, saudara. Yohanes Markus mau ikut teman sekerja Paulus, enggak sanggup, saudara. Tidak sanggupnya di mana? Pada waktu Paulus ada di satu tempat, saudara, Paulus ada di satu tempat, dia dirajam dengan batu, pelayannya dirajam, dilempar dengan batu. Markus anak muda ini kabur lari ketakutan. Akhirnya setelah lolos, Markus mau ikut Paulus. Paulus bilang, enggak, saya gak mau ajak dia. Dia telah meninggalkan kami dalam pelayanan. Tidak, aku tidak mau ajak dia. Saudara, itu yang dilakukan. Tidak mudah. Priska dengan Aquila, dia jadi CEO worker, teman sekerja, saudara. Dengan orang sehebat itu, saudara, dia sanggup mengikutinya. Dia sanggup menderita, dia sanggup ini, dia sanggup ini. Kadang saudara, kalau kita melihat orang-orang yang melakukan itu, apakah saudara sanggup mengatasinya, mengikuti jejaknya? Saudara, kadang Paulus harus ngadepin ini, ngadepin. Saudara, kita tahu bahwa Paulus itu orangnya sangat berani, tidak pernah kenal takut. Kadang-kadang saya heran dengan Paulus. Orang baru saja dia dirajam di situ, saudara, nanti balik lagi ke tempat situ. Saudara, orang tidak berpikir tentang Paulus itu seperti itu. Saya yakin Roh Kudus yang menguatkan dia. Tanpa Roh Kudus, saudara, Paulus sudah habis. Kita lihat lagi, Ampliatus, saudara. Ia berlatar seorang budak.
Dia tadinya budak lalu dapat kemerdekaan. Tetapi Paulus mengatakan yang dikasihi Tuhan. Saudara, dia seorang budak. Setelah dia budak, dia kemudian dia menjadi orang merdeka. Dia kerja menjadi pengusaha yang berhasil. Lalu dia membantu pekerjaan Tuhan. Ia menyebut orang yang dikasihi. Kita lihat lagi Urbanus, saudara. Urbanus itu tinggal di kota Roma, teman sekerja sepelayanan. Paulus juga menyebutnya sedemikian, saudara. Lalu kita melihat dengan seorang nama Stakis. Paulus mengatakan salam kepada seorang nama Stakis, saudara. Stakis disebut sebagai rasul juga, saudara. Dia penganut, kemudian dia menjadi uskup pertama di Bizantin. Saudara, dia orang-orang yang menghadapi segala tekanan, dia berani, saudara. Terus kita ketemu dengan orang namanya Apeles, yang telah teruji dalam Kristus. Ia seorang yang sudah lulus dalam menghadapi tantangan. Apeles ini teruji di dalam Tuhan. Keluarga Aristobulus termasuk para budaknya sudah kenal Yesus. Paulus juga ucapkan salam. Herodian, teman sebangsa. Lalu kemudian isi rumah Narkikus, saudara. Itu juga sudah terima Kristus. Dan Paulus mengucapkan salam kepadanya. Kita menemukan juga saudara yang dianggap kembar, saudara. Namanya Trifena dan Trifosa. Ini orang yang dibilang lembut hatinya, saudara. Kata Trifena atau Trifosa artinya dua-duanya lembut hatinya, saudara. Orang yang lembut hatinya. Tapi saudara, dia kerja banting tulang katanya untuk pelayanan. Dia kerja keras untuk pelayanan yang ada. Jadi situasi gereja pada waktu itu demikian, saudara. Persis juga telah bekerja keras. Kita kenal dengan nama seorang Rufus, saudara. Rufus ini orang pilihan dalam Tuhan. Rufus ini anaknya Simon orang Kirene, saudara. Kita kenal Simon orang Kirene. Pada waktu Yesus pikul salib, prajurit Romawi tarik Simon orang Kirene itu, saudara. Suruh pikul Yesus sampai ke Golgota. Dia punya anak namanya Rufus. Rufus itu anak Simon orang Kirene, saudara. Dia ada. Kirene itu daerah Libya dan dia pindah ke Roma, saudara. Jadi saudara, di Libya itu, saudara, yang kita tahu, saudara, kekristenan hampir nol di Libya, saudara. Karena pemerintahan yang kejam dulu, saudara, Gaddafi, saudara, lalu kemudian kekejaman luar biasa. Ternyata di situ pernah lahir dan tinggal seorang namanya Simon dari Kirene, saudara. Itu pernah ada di sana. Dan kita lihat Rufus tinggal di Roma dan dia setia. Semua setia. Anaknya Simon Kirene setia. Orang-orang yang baru datang setia. Semua setia. Ada Asinkritus, ada Phlegon, ada Hermes, ada Patrobas, ada Hermas, ada Philologus, ada Yulia, ada Nereus, ada Olimpas, saudara. Semua mereka itu ada, mereka di dalam melayani Tuhan, saudara. Sangat indah kalau kita mendengar tentang hal ini, saudara. Itu yang ada, mereka ada. Lalu yang berikutnya kita kenal dengan nama Tertius. Tertius ini, saudara, dia menjadi juru tulis Paulus. Kadang setelah memikirkan ini, saya bicara kepada saudara sebagai seorang bapak. Saya bicara kepada saudara sebagai hamba Tuhan. Saya lihat hal ini, saudara. Saya kenal saudara. Saya bisa kirim salam kepada saudara, salam kepada saudara. Saudara, orang pertama di gereja ini, saudara, itu Ibu Marta, saudara. Dia pertama kali yang ikut dengan kita, saudara. Lalu kemudian diajak anak-anaknya dengan mantunya, dengan cucunya masuk ke semua di sini. Itu adalah hal yang sangat baik dan Tuhan memberkati, saudara. Kita lihat itu, kita juga melihat orang yang bekerja keras untuk gereja. Saya kenal dengan Pak Andi, dengan istri yang mau bekerja keras, saudara. Kadang-kadang Pak Andi mengatakan, ya berikan, aku sini saya kerjakan, sini saya kerjakan. Kalau gereja membutuhkan sesuatu, dia mengatakan, ya siap kita kerjakan, saudara. Kita kenal dengan itu semua. Kalau saya cocokkan, bandingkan dengan kita, saudara.
Saya ngelihat misalnya Pak Martin dengan Bu Martin yang terus tiap kali mendoakan buat gereja, tiap kali dia mendoakan, apalagi sekarang dia datang di hari Rabu untuk doa, dia datang di hari Kamis untuk doa, lalu kemudian dia mendoakan tiap kali. Kalau ada doa hari Kamis yang full, dia mengambil bagian untuk doa itu, saudara. Dia berjerih lelah, dia mau mendoakan saudara. Saudara, saya lihat itu semua. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal itu. Saya misalnya tentang Ibu Kimlan, saudara, dia juga ada, dia bertekun, dia berdoa. Pada waktu saya mengatakan bantu pekerjaan Tuhan di sini, dia mengatakan iya, dan dia melayani saudara, dia membantu sampai sekarang. Kita melihat hal itu, saudara. Ibu Lydia, kemudian saudara dia lakukan semua, saudara. Saya melihat kerja kerasnya. Kadang saya melihat Bu Wiwi dengan Pak Pri jauh-jauh dari Batu, semalam misalnya sampai jam 9 malam masih latihan. Saudara, dia pulang. Kerja keras yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu mirip dengan yang diterus di sini, saudara. Misalnya kalau Paulus kenal, mungkin Paulus akan mengatakan kepada Pak Pri dengan istrinya yang telah juga bekerja keras di tempat ini. Saudara, mereka melakukan pelayanan yang demikian indahnya. Saudara, saya juga lihat dan semuanya kita lihat Pak Kim Chuan, seorang yang memperhatikan. Kadang dia melihat siapa yang tidak hadir. Sama dengan Pak Junaidi, saudara. Dia kadang-kadang bertanya, kenapa kok ini tidak hadir? Kenapa ini tidak lihat di doa pagi? Kenapa ini tidak? Ini dua orang yang sebenarnya adalah diaken yang akan memperhatikan, tetapi memangnya belum fungsi, belum berjalan, saudara. Tapi mereka akan lihat. Saya tahu, saudara, kalau Pak Kim Chuan misalnya ada yang sesuatu yang sakit atau yang kematian atau apa, pasti dia akan hadir, dia akan datang. Saudara, kita lihat poin-poin itu semua, saudara. Saya melihat itu semua, lalu dengan anak-anaknya, saudara, lalu kita perhatikan semua, ada banyak yang saya perhatikan. Saudara, Pak Cornelius, Pak Cornalim, saudara. Saya bilang, Tuhan bilang kepada dia, Tuhan bilang ke saya, tarik dia. Karena hatinya dia juga rindu melayani. Saya berkata kepada dia, kamu di sini, saudara. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya, saudara. Karena Tuhan melihat hatinya. Jadi saudara, saya bicara sebagai seorang bapak kali ini. Saya refleksikan ini, saudara, untuk itu. Belum saudara-saudara yang lain. Saudara, kadang saya melihat saudara-saudara yang lansia hadir. Saya bilang ke istri saya, apa yang saya harus kerjakan dan lakukan untuk saudara? Saudara, mungkin saudara mengatakan habis ini aku ke sini segalanya. Tetapi saudara sudah ada lama di sini. Dan saya bertanya kepada saudara, saya harus bikin apa? Karena saya juga tidak ingin, saudara, begini-begini saja saya tidak ingin. Kadang-kadang saya bertanya, apa yang harus dibuat? Kalau Tuhan sudah bawa saudara di sini, itu berarti saya harus mengerjakan sesuatu untuk saudara. Saya harus bikin sesuatu untuk saudara. Apa yang saya harus buat untuk saudara? Makanya kadang-kadang saya nanya kepada yang saudara-saudara yang hadir, yang dibawa oleh Pak Matius dengan Pak Jeffrey. Buat apa? Saya cuma bisa berkata waktu Pak Matius dengan Pak Jeffrey masuk di doa pagi, dia harus ngajar, dia harus belajar di situ. Kalau saudara bisa ikut doa pagi, itu sangat baik. Belum saudara-saudara yang lain. Kadang saudara saya lihat Bu Rahmat, dia cerita Bu Rahmat itu ikut udah lama, dia suka mendoakan. Waktu Pak Rahmat suaminya itu saudara terima Yesus, hati saya senang. Dalam usia 80 tahun dia dibaptis. Saudara, itu dari Pak Rahmat sampai dia meninggal. Latar belakang Pak Rahmat bukan orang Kristen. Nah saudara, dia satu-satunya yang bukan latar orang Kristen. Saudara, dia terima, dia masuk. Dan sampai sekarang Bu Rahmat ada. Saudara, Bu Rahmat hidupnya, saudara, penuh tantangan. Karena keluarganya, anak-anaknya bukan orang Kristen. Dan dia tinggal di keluarga seperti itu. Tetapi dia bertahan dan dia bertekun di dalam hal itu. Ada banyak tantangan, saudara.
Kita pernah punya jemaat, saudara. Jemaat itu seorang perempuan. Dia jadi Kristen. Pada waktu jadi Kristen, suaminya marah luar biasa. Dan dia dijual ke laki-laki lain. Tapi dia kabur, saudara. Sekarang kalau nggak salah dia ada di Banyuwangi atau di mana. Tapi saudara, kadang alamin hal-hal demikian. Ada banyak hal, saudara. Saudara, semua itu adalah bahagian di dalam pelayanan. Kalau Paulus ucapkan begitu, saudara, saya mungkin tidak melihat hal demikian, tetapi berucapkan. Saya juga harus menghargai istri saya, saudara. Dia hampir ngerjain semua, saudara. Dari nyapu gereja, nyapu di halaman, dia semua hampir dia ngerjain semua, saudara. Termasuk yang lain, termasuk doa dia ngerjain semua. Dia sehidup semati, dia mau menderita demi Kristus. Dan saya juga menghargai hal itu. Demikian juga dengan saudara yang lain. Untung anak saya dipanggil oleh Tuhan, sehingga dia bisa membantu pelayanan. Saudara, itu kita lihat. Ya saudara, saya bisa melihat satu-satu. Yona, walaupun di Surabaya, kalau kita mintakan Yona bantu musik, maka Yona akan datang biasanya. Kalau di Natal di mana, saudara, kita ada lihat banyak. Saudara, itu yang ada. Yakobus adalah orang yang pertama kali dibaptis di tempat ini. Baptisannya juga saudara bukan kolam baptisan, tapi kolam ikan, saudara. Saudara, tetapi dia pertama kali dia dibaptis, saudara. Karena waktu itu kita tidak ada. Jadi saudara, ya saudara, kita lihat, kita punya cerita dan riwayat semua yang ada. Dan apa yang ada dalam pikiran saya, saudara, dan saya tahu Tuhan juga ada, dan Tuhan juga menaruh semua, saudara. Saudara, itu yang banyak ya, saudara. Yakobus ada, lalu kemudian Septian juga ada, lalu kemudian kita lihat itu semua. Lalu yang lain-lain, saudara, layani Tuhan. Anak-anak muda, kita anak-anak muda kurang, tapi saudara, kita harus bekerja keras. Ayo kita bekerja keras, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan hal ini ya, saudara. Stephen, ada Dwi, ada apa? Itu yang dilihat. Kalau kita bandingkan dengan zaman dulu, mungkin kita tidak seperti Aquila dan Priscilla yang mengatakan ini leherku, saudara. Tetapi kita bekerja, kita melakukan pekerjaan bukan buat saya, tapi buat Kristus Yesus. Saya nyelidiki ini, saudara, tentang Roma ini, nyelidiki. Saya melihat ada satu garis merah. Mereka masuk di dalam namanya penderitaan bersama dengan Kristus. Itu yang Paulus katakan, aku ingin bersekutu di dalam penderitaan bersama Yesus dan kebangkitannya. Lalu Paulus menjabarkan semua ikut di dalam sana. Kalau sekarang saya mengajar kepada saudara, memberikan kepada saudara, saya mengarahkan saudara, ambil bahagian di dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Saudara harus ambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Saudara, sehingga saudara tidak mengatakan Tuhan ini untukku, tidak. Saya tidak cerita itu, saya tidak cerita tentang berkat-berkat, saya tidak cerita itu. Cerita apa? Kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara menjadi satu dan saudara mengatakan, Tuhan, aku mau pikul itu beban. Aku mau berjalan bersama. Saudara, terus sebab itu saya sebut saudara beberapa nama karena saya tahu saudara kita sudah ada. Saudara, apa yang Paulus katakan itu demikian. Jadi saya tadi katakan, saya bicara sebagai seorang bapak. Saya harap saudara bisa ngerti sehingga saudara tidak akan tersinggung dan sebagainya. Tapi karena saya bicara sebagai seorang bapak, dan saya juga harus bicara demikian. Saudara, saya bukan orang yang romantis, yang kadang-kadang ada orang, itu kok ngomong enggak. Anak saya tahu saya kayak apa, saya tahu, tapi bukan berarti saya tidak mencintai dia. Kadang saudara, ya seperti itulah saya, saudara. Tetapi bukan tidak mencintai, saudara.
Misalnya ada yang sakit ya, saya tahu kadang-kadang saya ya nangis sebentar, kadang saya Tuhan tolong. Mungkin dengan saudara juga kadang-kadang sikapnya, kok kayaknya Pak Ishak tuh biasa-biasa, nggak kayak ini yang begitu. Memangnya saya seperti itu sifatnya. Saya nggak bisa romantis saudara, tetapi saya mencintai saudara semua. Saya mencintai semua. Saya mencintai istri saya mencintai anak saya mencintai saudara semua. Kadang-kadang saya bisa bicara apa, tetapi gayanya memangnya berbeda. Waktu di WA ada satu teman bilang, oh kita akan begini. Saya bilang, alah sudahlah, gak usah dipikirin itu. Saya bilang, mungkin mereka menganggapnya saya kasar. Tidak, karena saya memahami. Jadi saudara, itu yang kita lihat. Jadi saudara, kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Saudara, kita ingin gereja kita itu ada tambah-tambah. Saudara yang sudah bekerja keras tetap dalam Tuhan. Saudara lakukan sesuai dengan panggilan saudara. Ayo kita kerja buat Tuhan saudara. Kita ingin saudara, saya berdoa kepada Tuhan, enggak muluk-muluk, saya cuma minta Tuhan penuhi tempat ini. Saya cuma minta ke Tuhan, Tuhan penuhi tempat ini. Kalau saya ada salah, ampuni saya Tuhan. Mungkin tempatnya dipenuhi 100 ya Tuhan, 100 orang cukup. Saudara, itu yang ada. Saudara, kita melayani, kita bekerja keras. Itu yang saya harus ceritakan kepada saudara tentang hal ini. Saudara, ada jemaat yang memang mengasihi, ada jemaat yang ini saudara. Awal kita membangun tempat ini saudara, ada jemaat yang ngeliatin, mikir, walaupun dia tidak bisa membantu, tetapi dia berkata, aduh Tuhan, tolong Tuhan supaya bisa beres semua. Tuhan tolong supaya semua bisa beres. Tapi Tuhan bereskan semua. Saudara punya persoalan juga, Tuhan bereskan semua. Jadi saudara, itu yang kita lihat yang ada. Jadi kembali kita ke firman Tuhan saudara, ini adalah persekutuan di dalam. Kalau saya lihat lagi saudara, bukan hanya yang ada di Roma, tapi ada banyak. Ada misalnya Filemon, seorang pengusaha, Onesimus, Silas, Barnabas, ada Yohanes Markus, ada banyak orang-orang, ada Timotius, ada Titus. Saya ingin lihat satu orang, namanya Chloe, saudara. Di salah 1 Korintus ada yang namanya Chloe, itu saja saya mau tambahin. Coba lihat yang tulisannya 1 Korintus. Coba dicek 1 Korintus itu ada namanya seorang Chloe di saya punya PPT. Nah ya, Chloe saudara. Siapa Chloe itu saudara? Atau baca bukan Chloe, Chloe saudara. Seorang namanya Chloe, seorang perempuan. Dia mencintai pekerjaan Tuhan. Waktu dia lihat kondisi gereja di Korintus, timbul perpecahan, timbul persoalan, dia bilang ke Paulus yang mendirikan gereja ini, kondisi gereja di Korintus seperti ini. Lalu Paulus kirim surat kepada jemaat di sana. Bahkan Paulus mengatakan, aku juga akan datang kepada kamu. Saudara, itu. Jadi ada satu jemaat Tuhan yang mencintai pekerjaan. Kalau lihat kondisi gereja, dia mengabarkan, tolong bantu gereja kami, tolong bantu gereja. Dia bicara kepada Paulus, tolong bantu. Dan tentu Chloe itu mendoakan. Bagaimana dengan Gaius? Gaius itu buka rumah buat Paulus tinggal. Dia berkata, Paulus tidak perlu kamu nginep di hotel. Paulus, kamu tidak perlu sewa rumah. Rumahku bisa dipakai. Ayo kamu tinggal di rumah. Ada orang-orang yang seperti itu saudara. Dia cinta. Dia katakan ini rumahnya dipakai. Saudara, setiap orang diberi oleh Tuhan yang demikian. Sangat indah kalau melayani Tuhan itu demikian. Ini namanya persekutuan. Ya. Jadi hari ini saya firman mungkin agak berbeda. Karena saya harus menceritakan kepada semua kondisi rangkuman. Supaya saudara tahu semua. Itu yang ada. Para pemain musik dipersilakan untuk maju di muka. Saudara, kita akan nyanyi satu nyanyian, satukan kami ya Tuhan dengan tali yang tak putus. Kita juga akan mendoakan kepada Pak Andi yang sakit. Saudara, dia sakit, kita doakan. Tapi kita akan nyanyian ini, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Saya undang saudara bangkit berdiri.
Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Ini jemaat-Mu yang Kau taruh di tempat ini, dengan segala kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan. Engkau menetapkan kami untuk menjadi gembala di sini, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, penuhi mereka dengan kasih karunia-Mu, penuh dengan kelimpahan Engkau Tuhan. Tuhan, mereka yang melayani Engkau, bahkan mereka yang berjerih lelah, bekerja keras, Tuhan, bagi Engkau Tuhan Yesus, bagi pelayanan pekerjaan-Mu, mereka yang berdoa, mereka yang melakukan banyak hal-hal Tuhan, mereka yang membagikan apa yang mereka punya buat pekerjaan-Mu, mereka memberikan semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa Tuhan untuk semuanya, untuk jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, Engkau mencurahkan kasih setia-Mu kepadanya, sehingga anak-anak-Mu ini diliputi dan dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami mengasihi mereka Tuhan, kami mengasihi umat-Mu Tuhan. Tuhan, itu yang ada. Tuhan Yesus, kami semua juga mau menderita dan menjadi bahagia dalam penderitaan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa buat para lansia semua Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong mereka Tuhan, untuk Engkau melakukan sesuatu untuk mereka. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang sudah ada terus, baik keluar besar dari Bu Marta Tuhan, anak dengan cucunya, menantunya, baik Tuhan Pak Andi Tuhan, Kau yang tolong Tuhan, Kau yang sembuhkan sakitnya hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sembuhkan Tuhan dari sakit penyakitnya. Kau tolong Tuhan Yesus akan Pak Kornalin keluarga, Kau yang menjaga dia, Kau yang membawa, Kau yang menolong Tuhan. Baik juga Tuhan Kimlan, tolong sekeluarga Kau campur tangan dalam hidupnya Tuhan. Papri Tuhan, Pak Kim Cuan Tuhan Yesus, semua jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan, Pak Martin Tuhan, dengan keluarga semua Tuhan Yesus yang hadir hari ini. Hamba-Mu mohon Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun melimpah di dalamnya, semua yang hadir Tuhan, baik keluar Paroni Tuhan Yesus, Dea yang tetap setia, juga Santi Tuhan Yesus yang sejak awal ikut Tuhan Yesus, Santi yang terus setia bekerja di dalam Engkau Tuhan, dengan jerih lelahnya Kau tolong Tuhan, Kau memberkati Dea juga Tuhan, Kau memberkati Bapak, semua yang ada Kau tolong Tuhan, berkat Tuhan itu tercurah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Tolong Ika juga beri kesembuhan yang penuh Tuhan, supaya dia boleh kembali berlelah-lelah bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terus juga nafkahinya Tuhan, Engkau penuhi Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, penuhi Tuhan, berkati Tuhan dengan berkat yang lebih Tuhan, dengan berkat yang lebih Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kalau dengan berkat yang lebih ini Tuhan, dia bisa banyak mengerjakan pekerjaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Segarkan rahmat senantiasa, kuatkan dalam menghadapi banyak hal Tuhan Yesus. Biar Bu Rahmat itu tegar terus di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik Bu Lydia Tuhan, dengan Stephen Tuhan, di tengah-tengah tempatnya Tuhan, jadikan dia berkat. Semua yang hadir Bapa, Kau tolong Tuhan, tolong Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan, tolong Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di sorga, terpujilah akan nama-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, 12 kali kita akan nyanyi. Haleluya, haleluya.
Bapa. Engkau yang punya dia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau jamah, Kau sembuhkan. Demikian juga ya Tuhan, Pak Jeffrey, Kau tolong keluarga ini, tolong semua ya Tuhan Yesus. Tuhan, biar berkat Tuhan ada tercurah, berkat Tuhan memenuhi semuanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang menolong. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang tidak hadir hari ini, baik Pak Junaidi ya Tuhan, baik Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan beberapa banyak yang di Paseno Tuhan. Engkau juga tolong Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau pimpin Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, nanti persembahan saudara bisa masukkan sendiri ke sana ya. Kita nyanyi Menang Besar di Pihak Kita. Menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku, Tuhan mengasihiku, mendiamkan. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku, amin. Tuhan diamkan. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jadi persembahan saudara bisa masukkan dalam kotak langsung saja. Yuk. Tante, ini kok nggak ada bungkusnya, jadi tante ngambil tisu. Aku nanti selesai di sana aku saya mau masuk. Ya, selamat hari Minggu. Ini jadi nanti tuh nggak masuk lagi. Selamat hari Minggu. Ya.